Di awal film memperlihatkan seorang jantan dan seorang betina yang telah selesai bermantap-mantap. Dan judul pembukaan film Kursi Hijau pun dimulai. Set dah baru pembukaan aja udah mantap-mantap woy. Ternyata dua orang yang bermantap-mantap tadi, salah satu pelakunya yang berjenis kelamin jantan itu dia masih di bawah umur. Sementara untuk wanitanya ia merupakan seorang janda. Janda tersebut bernama Kim Moon Hee. Diceritakan ia memaksa anak di bawah umur untuk bermantap-mantap dengannya. Anak di bawah umur tersebut bernama Seo Yun. Singkatnya hal tersebut telah ketahuan oleh pihak kepolisian setempat. Oleh karena itu Kim ditangkap. Karena menurut kitab atau undang-undang milik kakek Sugiono, Kim ini dinyatakan bersalah sebab ia telah melakukan mantap-mantap dengan anak di bawah umur. Sementara itu, Yun malah tidak merasa bahwa dirinya itu dipaksa atau dilecehkan oleh Kim. Ia malah mengakui kepada polisi itu bahwa dirinya itu merasa enak dan menikmati lubang kenikmatan miliknya si Kim. Singkat cerita, Kim akhirnya terbebas dari penjara namun dengan satu syarat. Di luar penjara sudah banyak sekali wartawan yang siap mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Kim. Namun ia sendiri mengacuhkan semua wartawan itu dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tak lama kemudian Yun akhirnya datang untuk menjemput Kim pulang ke rumahnya. Mereka kemudian berpelukan lebih dahulu di hadapan semua wartawan. Saat di perjalanan mereka merasa lapar dan memutuskan untuk mampir ke suatu tempat. Pada saat mereka makan, mereka berdua pun tiba-tiba Sagne dan Cucus pun dimulai. Set dah di tempat umum pun jadi sungguh terlalu kawani. Tanpa sepengetahuan mereka, terlihat seseorang yang tengah memotret mereka berdua saat berciuman. Pria tersebut merupakan seorang jurnalis. Singkatnya, si jurnalis ini mencoba merayu mereka berdua untuk diliput kisah cintanya, di mana cerita tersebut nantinya akan dijadikan sebuah novel atau sebuah film semi. Sementara itu, Yun yang sudah merasa kesal dan marah karena telah dimata-matai, ia kemudian ngagaplok si jurnalis itu dan bergegas pergi masuk ke dalam mobilnya. Mereka kemudian meninggalkan si jurnalis gak ada akhlak itu. Saat di dalam mobil, level kesagnian Kim mencapai batas normal atau istilahnya sagne berat gitu Wak. Sampai-sampai si Kim ini mencium aroma ketek Yun yang bau jengkol itu, malah dibilang aromanya wangi melebihi parfum 1 miliar. Set dah. Karena memang keduanya udah sama-sama sange, pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk melipir ke sebuah hotel untuk bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, mereka tiba-tiba saja sedikit cekcok, sebab Kim menganggap bahwa si Yun ini adalah seorang playboy dan juga tingkahnya masih kekanak-kanakan. Ya jelaslah tante, dia kan masih belia. Tentu saja pikirannya masih labil alias teboga pemadegan. Saat di parkiran, mereka masih aja bertengkar tuh. Akhirnya, Kim meninggalkan Yun sendirian di parkiran tersebut. Setelah Kim pulang ke rumahnya, dia disambut hangat oleh teman serumahnya yang bernama Jen. Nah, si Jen ini merupakan seorang janda juga, Wak. Jadi mereka tuh tinggal bersama satu rumah. Meskipun mereka sedang marahan, Kim malah mengabari Yun untuk memberikan sekedar kabar tentangnya yang sudah berada di rumah. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Yun yang berada di belakangnya. Ternyata si Yun ini juga sudah berada di tempat itu atau di rumah tersebut. Di sini Yun menjelaskan pada Kim bahwa ia bukanlah seorang playboy. Dan ia juga mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Kim dengan setulus hatinya. Modus. Di malam harinya mereka bertiga makan malam bersama. Saat Yun sedang berada di luar, Kim menceritakan kepada Jen tentang nikmatnya bermantap-mantap dengan berondong. Sementara itu Jen bersemangat mendengar ceritanya, dan ia juga mempersilahkan kalau si Yun ini ingin tinggal bersama mereka. Hari-hari berikutnya mereka menjalani aktivitas secara terpisah. Kim harus menjalani bakti sosial sebagai ganti hukuman penjaranya. Jadi si Kim ini disuruh menjadi perawat di salah satu rumah sakit jiwa, Wak. Alias ia harus merawat dan mengurus jelma-jelma gelo. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Yun yang sedang berendam sambil mandi. Namun secara tak sengaja Jen tiba-tiba masuk ke kamar mandi dan melihat rudalnya si Yun. Setelah rudalnya diselimuti handuk, di sini Yun mengucapkan terima kasih kepada Jen karena ia telah diizinkan tinggal di sini.
Saat Jen sedang mandi, Yun menanyakan di mana letak paku dan palu pada Jen, sebab ia berniat untuk memperbaiki ranjang kasur. Namun tiba-tiba saja Jen malah menjawab, aku juga suka bermantap-mantap, tapi aku tidak pernah memakai ranjang kasur tersebut. Karena itu merupakan kode keras, atau pada akhirnya mah ya terjadilah praktek biologi antara si Jen dan si Yun ini. Apalagi mungkin si Jen ini juga sudah lama tidak merasakan nikmatnya bermantap-mantap. Setelah bermantap-mantap dengan Jen, karena mungkin Yun ini belum merasa puas, ia kemudian mendatangi Kim di kamarnya, dan terjadilah bermantap-mantap kembali. Keesokan harinya, Yun kemudian datang ke rumah sakit jiwa untuk membantu Kim yang sedang merawat pasien-pasien orgil. Namun tiba-tiba saja saat Kim sedang memandikan pasien nenek-nenek, nenek-nenek itu malah mengamuk dan menarik celana dalamnya si Kim. Yun yang melihat kejadian tersebut, ia langsung membawa Kim dari cengkeraman orang gila itu. Akan tetapi celana dalamnya si Kim berhasil diambil oleh nenek-nenek kurang waras itu. Sepulang dari rumah sakit, Yun kemudian membelikan celana dalam untuk Kim. Sebelum Kim memakai celana dalamnya, Yun kemudian menyeruput dulu kue apam si Kim yang rasanya asin seasin-asinnya. Hari demi hari, sekarang mereka sudah berani menjalani hubungan secara belak-belakan di hadapan publik. Mulai dari jalan bareng sambil pegangan tangan, sampai suap-suapan di restoran. Setelah itu, mereka kemudian bergegas ke sebuah bar untuk mabok-mabok ciu. Saat sedang berada di bar, Yun bergelantungan di gunung kembarnya si Kim karena efek mabok ciu. Beberapa saat kemudian, Kim tiba-tiba saja menerima sebuah panggilan masuk dari rumah sakit jiwa, di mana Kim diberikan kabar bahwa pasien nenek-nenek yang ia rawat dan ia jaga, ia telah kabur dan melarikan diri dan tertabrak oleh sebuah mobil. Pada akhirnya si pasien nenek-nenek itu terbaring koma. Di sini Kim kemudian dimarahi oleh seorang dokter. Kim juga disidang oleh dokter tersebut, di mana dokter itu mengatakan pada Kim bahwa Kim harus serius dalam merawat dan menjaga pasiennya, sebab hal itu adalah sebagai ganti hukumannya yang terbebas dari penjara. Kim juga diingatkan agar ia tidak seenaknya membawa Yun ke rumah sakit buat berpacaran. Sementara itu, Kim yang udah pusing ngadenge bacotan si dokter bawel itu, ia kemudian ngegaplok si dokter bawel itu dengan mengeluarkan semua tenaganya. Setelah di rumah, Kim yang udah merasa pusing dengan hidup ini, ia kemudian meminum obat tidur bertegangan tinggi sehingga ia tertidur seharian penuh untuk menjernihkan otaknya. Di hari berikutnya saat Kim belum terbangun, Jan berduaan dengan Yun. Di sini Jan menanyakan tentang seberapa besar cinta Yun terhadap Kim. Entah gue gak tahu gimana, obrolan mereka ini malah berakhir ke sebuah ranjang. Pada akhirnya ya mereka pun bermantap-mantap. Sementara itu Kim tiba-tiba terbangun dari mati surinya dan langsung mendengar suara ih. Kim kemudian mendatangi sumber suara ih itu sambil memanggil Yun. Dengan rasa deg-degannya, Yun dan Jan langsung memakai kembali baju mereka. Kim kemudian langsung mengamuk karena telah mendengar suara pemersatu bangsa itu berasal dari kamarnya si Jen. Setelah itu, Jen kemudian mencoba menenangkan Kim dengan ngewadul, di mana Jen mengatakan bahwa si Kim cuma mengigau mendengar suara itu karena efek mati surinya. Akhirnya Kim percaya saja dengan perkataan si Jen itu. Yun juga memberikan kabar kepada Kim bahwa nenek-nenek yang sakit jiwa itu keadaannya sudah kian membaik. Beberapa saat kemudian, Jan menyarankan kepada Kim untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun Yun yang akan menuju umur dewasa. Ia juga mengatakan agar Kim mengundang mantan suaminya, ibunya, kedua orang tuanya Yun, juga beberapa orang lainnya, termasuk polisi. Mendengar hal itu, Jan kemudian menyetujui acara pesta tersebut. Singkat cerita, pesta pun digelar dan semua orang yang diundang pun datang. Ada kedua orang tuanya Yun, ibunya Kim, mantan suaminya Kim, polisi, pokoknya mah loba wewa, panjang mau diceritakan mah. Di sini mereka berkumpul dan saling beradu argumen tentang hubungan Kim dan Yun. Apakah hubungan mereka itu pantas atau tidaknya? Jadi intinya di sini mereka memberikan masing-masing suaranya. Setuju apa kagaknya, pantas apa kagaknya. Karena Yun saat ini sudah mau menjadi pria dewasa, kedua orang tuanya kemudian merestui hubungan mereka. Begitu juga dengan ibunya si Kim. Sementara itu, mantan suaminya Kim tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun Yun terus meyakinkan pada mantan suaminya Kim itu bahwa dirinya bisa untuk menjaga Kim. Pada akhirnya ia menyerah dan memantaskan hubungan mereka. Di akhir film terlihat Yun dan Kim yang sedang berdansa dan kemudian berciuman. Dan sekarang mereka mau bermantap-mantap sampai lemas juga gak bakalan diciduk dan ditangkap oleh polisi lagi. Setelah itu film pun kemudian tamat.
Oke Wah, itu dia untuk alur cerita film kali ini. Pesan moral dari film ini, ternyata memang benar, janda lebih menggoda. Iya. Oke, terima kasih Wah telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye bye.